manusia, ingat Bu, manusia itu diciptakan dengan firman Allah dan dihidupi oleh Roh Allah. Jadi hakikat manusia itu tetap ciptaan dan dihidupkan oleh Roh Allah. Nah, apakah orang yang menyangkal Yesus itu ada Roh Allah di dalam mereka? Tidak ada. Karena orang menerima kuasa Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Roh Allah. Orang menerima Roh Kudus itu ketika mereka dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baru mereka menerima Roh Kudus dan kuasanya yang adalah Roh Allah. Jadi orang di luar Kristus, mereka itu tidak punya Roh Allah di dalam dirinya. Roh mereka itu bukan Roh Allah. Roh mereka itu adalah diciptakan melalui hembusan Sang Kuasa pribadi Roh Kudus. Mengerti ya? Sampai di sini ya? Jadi, ya, mengerti, paham. Jadi Roh Allah di dalam diri kita, Roh Kudus di dalam diri kita, itu karena kita percaya. Itulah yang menginsyafkan kita setiap hari, memperbarui kita dan mengingatkan kita akan Kristus dan dosa-dosa kita. Makanya Roh Kudus itu kan dikatakan sebagai meterai. Bagaimana mungkin dia sebagai meterai kalau dia tidak menyertai kita? Dan Roh Kudus itu memeteraikan kita ketika kita mengaku percaya, yang dieksekusi dalam sakramen baptisan, misteri ilahi dalam baptisan. Ya, jadi Roh Allah dalam pengertian Roh Kudus itu tidak ada di luar orang percaya. Tapi mereka bisa saja menginjili orang yang tidak percaya, tapi tidak singgah di dalam mereka. Kalau kita itu singgah di dalam kita sebagai orang percaya, karena dia memeteraikan kita sebagai milik yang maha kudus, diperhitungkan oleh karena iman kita kepada Kristus, sehingga Roh Kudus itu diberikan sebagai jaminan bagi kita, jaminan DP lah bagi keselamatan kita. Apa ya bahasa Yunaninya itu ya, Timothy? Nanti saya coba cari lagi. Iya, saya lupa. Dalam kitab Efesus. Diabon apa sih? Apa saya lupa lah. Sebagai apalah itu saya lupa itu. Gitulah pokoknya. Itu ada istilahnya. Jadi kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, maka kita yang percaya itu diberi kuasa Roh Allah. Gitu ya. Jadi orang di luar orang percaya itu tidak ada. Karena nggak mungkin Roh Allah yang kudus berdiam di dalam mereka yang tidak dibenarkan, yang tidak mau menerima kebenaran. Begitu. Benar-benar. Ya, yang kedua silakan. Oke, yang kedua itu tentang lilin, ya. Karena saya sempat dengar juga dari salah satu YouTubers tentang ajaran Yahudi ya, tentang Lilith, yang itu adalah istri pertama dari Adam. Nah, itu di dalam Kejadian 1 itu firmannya itu merujuk kepada penciptaan keduanya. Istilahnya satu kali, penciptakan Adam dan Hawa satu paket. Kemudian Lilith maksudnya. Kemudian si Lilith ini pergi meninggalkan, dan kemudian Tuhan menciptakan lagi Hawa dari tulang rusuknya. Nah, ini saya butuh penjelasan ya untuk bisa menambah wawasan saya begitu, karena kan banyak sekali ya teologi-teologi di luar sana begitu. Itu terpengaruh dengan sistem kabalis Yudaisme. Yang perlu Kabalah ya? Kabalah, ya betul. Ya, mereka Kabalah. Kabalah itu kan dari kabalisnya Yudaisme kan, yang mereka terlalu ya kalangan mistik lah, mistik dalam Yudaisme. Tapi yang perlu kita garis bawahi, ajaran mistik Yudaisme itu baru ada abad pertengahan. Iya. Mereka melandaskan ajarannya kepada Rabi Ben Zokai abad pertama kedua. Pada dasarnya itu adalah suatu klaim pembuktian terhadap kitab mistik Yudaisme. Nah, memang dasarnya mereka mengkaitkan tentang adanya Lilith itu berdasarkan Kejadian 1 ayat 27. Makalah menciptakan manusia menurut gambarnya, laki-laki dan perempuan. Tapi mereka mengatakan dalam yang mendukung kitab Zohar ini, Allah menciptakan lagi tuh manusia menggunakan tulang rusuknya. Seolah-olah penciptaan wanita itu ada 2 kali. Tapi sebenarnya kalau kita lihat perbandingan dalam kitab Mazmur itu selalu mengulangi terus apa yang telah Allah ciptakan, bahwa selama-lamanya begitu besar kasih Allah. Allah menciptakan ini, bahwa begitu besarnya kasih Allah selama-lamanya. Jadi kalimat pengulangan ini dilakukan sebagai penegasan yang serius ketika Allah menciptakan sesuatu.
Jadi ini tidak ada kaitannya penciptaan dua kali antara Adam, Lilith, baru Hawa. Jadi agak lucu juga ya, kok bisa dikatakan Lilith adalah istri pertama Adam, lalu dia meninggalkan Adam gara-gara masalah persetubuhan. Persetubuhan. Iya, jadi katanya apa ya? Iya, jadi katanya karena nggak Tidak setuju. puas lah itulah, apalah itu. Ya gitulah, saya nggak perlu sebutkan lah ya, nggak perlu sebutkan ya. Jadi dia mempersembahkan dirinya kepada iblis menjadi Ya. pasangannya, mengkhianati pernikahannya dengan Adam. Yaitu sebenarnya pandangan-pandangannya abad pertengahan yang perlu kita kritisi juga. Apakah orang Yahudi semuanya sependapat dengan ajaran-ajaran Kabalis yang percaya dengan kitab Kabalah, Zohar umpamanya? Mereka tidak semua percaya. Contohnya Yahudi Sephardik. Saya pernah berdiskusi dengan Rabi siapa yang Indonesia ini? Yakuf Baruk. Sephardik tidak percaya dengan pandangan Kabalah. Mereka juga tidak percaya dengan iblis dan setan. Saya juga masih bingung itu kenapa mereka seperti itu. Tapi kalau di kalangan-kalangan Kabalisme atau Haredi ya, kalau saya nggak salah, mereka percaya dengan kitab-kitab ini. Seperti itu. Iya, tidak ada itu Lilith itu dongeng itu ah. Itu banyak dipengaruhi oleh Midras dan Talmud yang tidak relevan.